apa aja sih tantangan-tantangan dan apa yang sedang atau akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dalam memutakhirkan data pemilih nih Pak Ketua? Kondisi geografis Mm-mm. yang ekstrim, yang sulit, di mana medan pegunungan, curah hujan yang tinggi. Menggunakan pesawat kecil untuk distribusi logistik itu. Kalau barangnya full, penumpang sekitar 5 orang atau 6. Oh, Kabupaten Yaukimo adalah daerah merah ya. atau daerah dalam pengawasan. Hal ini menyebabkan ketakutan masyarakat. Halo, apa kabar teman pemilih? Terima kasih sudah bergabung di podcast KPU RI. Kembali hanya dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini, podcast KPU bersama saya Reni Rinjani untuk host yang akan menemani teman pemilih semua untuk ngobrol bareng sama tamu spesial kita. Di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan seri untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, teman pilih setelah kemarin pleno dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota di tanggal 2 Juli untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan kalau teman pemilih ini melihat semua hampir sebagian besar KPU Kabupaten Kota se-Indonesia ini memproduksi informasi atau infografis tentang statistik kependudukan di wilayah masing-masing, berapa jumlah pemilih yang terupdate dari wilayahnya masing-masing. Untuk diketahui teman pemilih juga, untuk provinsi juga melakukan pleno untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu di tanggal 4 Juli yang lalu. Nah, kemarin teman pemilih mungkin sudah melihat nih episode-episode di minggu-minggu sebelumnya di podcast KPU RI tentang pemutakhiran data pemilih ini. Ada beragam cerita yang kami bawa kepada teman pemilih untuk menginspirasi dan juga memberikan lebih banyak informasi tentang kepemiluan kepada teman pemilih, khususnya bagaimana KPU di seluruh Indonesia ini melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk itu tamu spesial kita yang akan hadir kali ini di podcast KPU RI, kita ada Bapak Ketua KPU Kabupaten Yahukimo dari Papua Pegunungan. Apa kabar Pak Hans? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Senang sekali bisa menyapa Pak Ketua. Pak Ketua bernama Bapak Abakuk Iksomon, akrab dipanggil Pak Hans. Jadi saya panggilnya Pak Ya, Ketua Pak Hans ya. ya. Iya, Bapak gimana kabarnya di sana? Hari ini sudah jam berapa di sana? Kami di Papua Pegunungan, kabar baik. Tadi pagi cuaca hujan, tetapi Ah, saat ini hujan. baik dan cerah. Kemudian ah, di sini pukul 3:14. Jam 3 sore ya, Pak Ketua ya. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Pak Ketua. Hari ini kita syuting untuk menyapa teman pemilih di seluruh jagat YouTube ini untuk mendengar cerita tentang bagaimana KPU Yahukimo melaksanakan pemilu pilkada dan juga masih sekarang melanjutkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pak An, sekarang posisi berada di mana saat ini? Di Yahukimo ya? Ya, ibu kota Kabupaten Yaukimo di DKI. Di DKI. Baik, baik. DKI Yaukimo. Baik, Bukan DKI baik. Jakarta. Bukan DKI Yaukimo. Jakarta ya, penting ini. Iya, baik. Berarti Pak Ketua Pak Han saat ini berada di Yahukimo dan dalam siaran kali ini kita live terhubung dengan Bapak Ketua dan kita proses syutingnya dan hingga saat ini bisa tampil di hadapan teman pemilih semua melalui kanal YouTube KPU RI. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Pak Hans. Pak Ketua ini menjadi penyelenggara pemilu sudah dari sejak kapan nih Pak Hans ceritanya? Ya, pengalaman saya kepemiluan dari tahun 2014, Hmm. jadi komisioner KPU sampai dengan 2018. Mm-mm. Kemudian sekarang baru masuk bulan September jadi POE, September Hmm. tahun lalu. Jadi mungkin sudah hitung bulan saya. Tapi sekarang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Yaukimo.
Iya, iya. Yang periode sebelumnya 2014 sampai 2018 di Yahukimo juga ya, Pak Hans? Ya benar. Wah, luar biasa. Berarti bukan orang baru nih teman pemilih karena sudah melewati berarti pemilunya 2014, 2019, kemudian yang terakhir kemarin Ya, 2024. Pak Ketua, Pak benar. Hans, kemarin gelaran pemilu dan pilkada ada cerita apa ya dari Yahukimo sana? Eh, Kami di Yahukimo ya puji Tuhan dalam pelaksanaan pemilu pilkada kemarin, yang pertama kita kerjasama dan koordinasi baik dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Bawaslu Kabupaten dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, terus pihak keamanan dan pihak penerbangan, sehingga dalam tahapan penyaluran logistik maupun setiap tahapan berjalan baik. Hmm, Kemudian kekompakan juga dari secara internal kami antara komisioner dengan staf sekretariatan berjalan baik, ya. sehingga dalam eh, pleno penetapan itu kita yang pertama yang dari Papua Pegunungan Ah, di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. ya. Walaupun kami dari 8 kabupaten, kami terbanyak jumlah distrik. Iya, iya betul. Terbanyak jumlah distrik dan itu juga yang menjadi daya tarik kita, Pak Ketua dan juga teman pemilih. Kenapa kita salah satunya ingin menghadirkan cerita tentang pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Yahukimo karena tercatat secara administrasi bahwa Kabupaten Yahukimo ini memiliki jumlah distrik terbanyak. Yaitu jumlahnya berapa, Pak Hans? Kami Kabupaten Yakumo memiliki 51 distrik, Wow, 511 kampung. luar biasa. 500 berapa kampung, Ketua? 11, Wow. 511 kampung. Wow, luar biasa. Ini kalau secara jumlah penduduknya, statistiknya seperti apa, Pak Ketua? Semua penduduk di Yahukimo ini boleh diceritakan? Jumlah penduduk di Yakumo itu 355.612 Hmm, dari semester 1 tahun 2024 hmm, dari 51 distrik. ya. Kira-kira banyakan laki-laki atau perempuan kalau di sana, Ketua? Eh, Kalau di sini hampir hampir sama, Hampir tidak sama. ya Ya. rata-rata Mm-mm. apa namanya hampir sama karena itu apa laki-laki Mm-mm. ya maaf Nggak apa-apa. ya Kalau sebagian besar di Yahukimo ya itu, mungkin mm-mm. laki-laki ya maaf itu Iya, tadi boleh boleh Pak ini Ketua. ya kebanyakan itu laki-laki karena perempuan Ah. di bawah laki. Oh, iya iya, malah lebih banyak laki-laki ya. Baik baik. Kalau sebagian besar itu biasanya penduduk yang tinggal di Yahukimo itu kebanyakan itu pencahariannya apa ya? Mata pencahariannya, Pak Ketua? Kalau masyarakat asli di sini Mm-mm. kebanyakan itu berkebun. Berkebun. Ya, berkebun, Pak. Iya, Karena kebanyakan distrik itu wilayah gunung dan memang mereka dari awal ya oh, berkebun. iya iya. Jadi berkebun, ya Mm-mm. bertani, seperti itu. Hmm. Berkebun dan bertani sebagian besar seperti itu ya. Iya, Baik. Kalau kemarin dari gelaran yang terakhir itu berarti pilkada. Baik pemilu atau ya. pilkada itu lebih banyak pemilih yang sudah maksudnya pemilih yang masih pemula, pemilih muda atau malah yang udah senior-senior umurnya, Pak Ketua?
Ya masih dikuasai oleh mas yang senior-senior. Oh, masih dikuasai. Pemula ya masih di bawah ya. Baik, baik, baik. Jadi seperti itu ya. Dan demografinya ini distriknya tersebar di area pegunungan ya. Berarti kalau di sana ya. Betul. Nah, itu Iya, betul. sekaligus membawa keingintahuan kita nih, Ketua. Kemarin untuk akses distribusi logistiknya, sebagian besar menggunakan akses atau moda apa aja, Pak Ketua? Ya, kami memang di sini kadang-kadang apa namanya terlambat apa itu karena hanya pesawat saja. Itu Hmm, pesawat berbadan kecil. Itu hampir 95% ya semua di pesawat kecil oh di gitu. wilayah gunung. Ya, semuanya berangkat dari titik mana? Ibu kota Yahukimonya ya? Ya, ibu kota Yahukimo, tetapi ada beberapa Hmm, distrik melalui Wamena. melalui Wamena. Baik, baik. Menggunakan pesawat kecil untuk distribusi logistik itu, pesawat kecil itu yang isinya berapa orang, berapa barang ya, Pak Ketua? Itu dia muat sekitar 800 sampai 1000 ton, kilo. Kilo. Kemudian eh, penumpang sekitar kalau barangnya full, penumpang sekitar 5 orang atau 6. Oh, Tapi kalau barangnya sedikit ya penumpang mungkin bisa 8 orang. oh begitu. Kalau penumpang full berarti 12 orang, 10 sampai 12 orang penumpang begitu. Kalau penumpang aja, jadi disesuaikan dengan berat total maksimal ya, Pak Ketua. Iya, Iya, iya. baik, baik. Sangat menarik ya teman pemilih untuk mendengar kisah untuk penyelenggaraan pemilu khususnya seperti distribusi logistik yang pasti sangat menantang sekali karena secara spesifik itu memang beda dikarenakan tantangan geografis ya tidak sama seperti daerah perkotaan Betul. yang bisa ditempuh cukup dengan jalan kaki atau dengan kendaraan darat biasa. Tapi kalau di Yahukimo sebagaimana mayoritas wilayah di Papua Pegunungan ya memang cukup menantang ya, Pak Ketua ya. Ya, sangat benar. Betul, betul. Baik, Pak Ketua dan teman pemilih, kita nanti akan mendengar cerita lebih banyak lagi khususnya tentang cara-cara pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo. Jadi teman pemilih jangan kemana-mana ya, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Untuk episode kali ini di seri pemutakhiran data pemilih berkelanjutan masih bersama saya Raini Rinjani untuk host podcast pada episode kali ini bersama tamu spesial kita yaitu Bapak Hans, Bapak Ketua KPU Kabupaten Yahukimo, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Pak Hans, tadi kan di segmen 1 kita sudah bercerita tentang bagaimana situasi dan statistik kependudukan di wilayah di Kabupaten Yahukimo. Nah, sekarang kita juga ingin tahu nih apa aja sih tantangan-tantangan dan apa yang sedang atau akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dalam memutakhirkan data pemilih nih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Memang Yahukimo itu beda dengan daerah yang lain. Mm-mm. Tetapi kami juga tidak apa namanya tidak putus asa dengan situasi itu. Tetapi kami lebih motivasi lagi untuk kami kerja keras. Ya. Dan memang tantangan yang kami hadapi untuk diketahui bersama bahwa yang pertama itu akses dan juga kondisi geografis yang ekstrim, yang sulit. Mm. Di mana medan pegunungan, curah hujan yang tinggi dan juga aksesnya terbatas, baik itu akses internet maupun juga akses jalan darat ataupun yang lain-lain. Ya. Sehingga kendala utama dalam jangkauan lapangan banyak juga petugas Pantarli sulit menjangkau kampung terpencil. Mm. Sama seperti kondisi daerah lain yang di Papua. Dan juga keterbatasan jaringan internet yang tadi saya sampaikan di atas. Ya. Kemudian juga memperlambat pencatatan data. Kemudian memaksa petugas mengumpulkan data dulu. Kemudian
secara manual, kemudian dari belakang baru input secara daring melalui jaringan. Ya. Terus yang kedua, keterbatasan sumber daya, baik jumlah SDM terbatas, menghambat percepatan dan juga cakupan verifikasi data pemilih itu terlambat. Ya. Berikut, sinkronisasi data antara KPU dan juga Dukcapil masih tidak rutin karena Dukcapil baru memperbaharui DP4 itu setiap 3-6 bulan. Sedangkan kami KPU butuh data mutakhir setiap bulannya. Ya. Kemudian yang berikut itu partisipasi publik, rendahnya kesadaran publik untuk melapor perubahan data seperti pindah domisili ataupun meninggal dunia, dan juga memperlemah kualitas daftar pemilih. Kemudian faktor yang berikut itu keamanan. Baik. Secara nasional bahwa Kabupaten Yaukimo adalah daerah merah atau daerah dalam pengawasan. Hal ini menyebabkan ketakutan masyarakat apabila ikut perekaman EKTP, maka mereka melakukan perekaman akan menjadi pantauan dari pihak keamanan. Nah, ini juga membuat masyarakat takut perekaman. Jadi itu faktor-faktor yang bisa menghambat kami KPU. Ya, baik Pak Ketua. Ini cerita yang luar biasa sekali. Namun ternyata KPU Kabupaten Yahukimo tetap menggelar pleno untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang ini memang merupakan bagian dari pekerjaan KPU setelah tahapan pemilu pilkada selesai. Pekerjaan inilah yang terus-menerus akan dilakukan KPU nih, bekerja bersama-sama dengan semua pihak terkait, para pemangku kepentingan terkait. Dalam hal ini kalau di wilayah kabupaten tentu saja dengan Dukcapil setempat ya, Pak Ketua, dan tentu TNI, Polri untuk mengupdate berapa yang sudah, apakah ada penambahan pensiunan gitu, sehingga mereka bisa punya hak pilih ya, Pak Ketua. Ya, dan bicara tentang Pak Ketua dan teman-teman di KPU Kabupaten Yahukimo telah menggelar pleno kemarin, boleh nggak Pak Ketua menceritakan gimana hasil pleno yang terakhir 2 Juli yang lalu, hasilnya data pemilih di Kabupaten Yahukimo seperti apa angka-angkanya, Pak Ketua? Baik, ya kemarin tanggal 2 Juli kami pleno di jumlah data pemilih berkelanjutan kita sekarang jadi 327.557 pemilih. Itu jumlah keseluruhan. Data perempuan 149.158 pemilih, laki-laki 178.399 pemilih. Jumlah TPS-nya 761 TPS. Seperti itu datanya ya, Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Ketua sudah membagikan informasinya. Dan rasanya bangga sekali melihat Pak Ketua bersama teman-teman di KPU Kabupaten Yahukimo, meskipun tadi sebagaimana Pak Hans menyampaikan, ini kan termasuk daerah merah gitu. Sebagaimana yang kita tahu kemarin kan sempat terjadi ujian dengan KPU Kabupaten Yahukimo. Bolehkah Pak Ketua mengupdate kabarnya sekarang Bapak setelah kejadian ujian yang menimpa KPU Kabupaten Yahukimo, sekarang jadinya berkantor di mana dan lain-lainnya, boleh diupdate Pak Ketua? Kami pada prinsipnya berkantor di Yahukimo, tapi sementara ini teman-teman karena situasi mereka di Jayapura, dan kalau di Jayapura tidak mungkin juga kita kasih tinggal kantor, dan memang harus kita berkantor, sehingga ada sekretariat di sana di Jayapura, dan itu setiap hari teman-teman berkantor di sana. Kemudian saya sering di sana, tetapi karena keluarga dan rumah di sini, jadi saya sering juga di Yahukimo.
Jadi Baik. seperti itu. Dan setiap tahapan kita jalankan sesuai dengan jadwal tahapan. Iya, luar biasa Pak Ketua. Tapi di Yahukimo sendiri sudah ada kantor setelah kemarin kantor KPU Kabupaten Yahukimo sudah terbakar tidak bisa dipergunakan kembali. Jadi sekarang kondisi kantornya ada di mana yang di Yahukimo? Itu dibangun kembali tempat yang Hmm, sama, tapi sementara bangun belum baik, belum selesai semua. baik, baik. Sementara dibangun. Terus berproses ya, lagi dibangun ya Pak Ketua. Iya, ya, Iya. mudah-mudahan dalam waktu kita bisa usahakan seperti Betul, itu. betul, betul. Semoga segera selesai dan tetap semangat. Pak Ketua, em, saya pribadi dan saya percaya seluruh penyelenggara pemilu se-Indonesia sangat bangga dengan semangat para penyelenggara pemilu, Pak Ketua, dan juga teman-teman semua seluruh jajaran di Kabupaten Yahukimo. Apalagi melihat mendengar tadi cerita tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman KPU Kabupaten Yahukimo untuk menggelar tahapan ini, termasuk salah satunya yang sekarang kita lakukan pemutakhiran data pemilih gitu. Dengan pekerjaan seperti ini sama beratnya dengan seluruh KPU se-Indonesia, tapi teman-teman di Yahukimo punya tantangan yang sangat kompleks, tidak cuma masalah jarak, masalah lokasi, tapi juga masalah akses gitu. Saya pribadi ingin tahu Pak Ketua, bagaimana sih Pak Ketua menyemangati teman-teman di jajaran Pak Ketua di Yahukimo nih? Apa yang Pak Ketua katakan kepada teman-teman baik itu jajaran pimpinan ataupun sekretariat di Yahukimo? Eh, Baik, pada prinsipnya kita apa namanya sebagai penyelenggara ya yang jelas kita punya tugas melaksanakan setiap tahapan. Hmm, Dan itu mau tidak mau dan suka tidak suka ya harus jalan. ya, Kalau memang tidak ya otomatis kita tentangan dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu kita selalu sampaikan ya ada tahapan tidak semua harus jalan begitu. Karena memang apalagi teman-teman staf ini kan pegawai ya, dan memang harus harus jalan setiap hari. ya, Harus harus bekerja begitu maksud saya. ya. Baik. Seperti itu ya Pak untuk Ya, menyemangati seluruh jajaran ya Pak Ketua. ya, ya. Iya. Kita sampai hal seperti itu. Baik, baik. Senang sekali kami juga di sini bisa merasakan semangat Pak Ketua dalam mendorong teman-teman di jajaran di sana. Semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap mampu berkarya menanggung melaksanakan tugas kita sebagai penyelenggara pemilu ya Pak Ketua. Baik, terima kasih. Betul, betul. Dan Pak Ketua kita juga perlu nih mengingatkan teman pemilih di seluruh tanah air ataupun warga Indonesia di luar negeri juga bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan tugas KPU untuk mengupdate data kependudukan apakah ada data pemilih yang berubah baik itu bertambah ataupun berkurang ya Pak Ketua. Jadi tentu yang bisa kita ingatkan kepada semua teman pemilih masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih agar mengupdate, mengecek apakah Anda masih terdaftar sebagai pemilih untuk menuju ke pemilu berikutnya nanti 2029 dengan cara langsung aja klik cek dptonline.kpu.go.id. Di sana tinggal memasukkan nomor NIK. Kalau kita sudah pernah memilih sebelumnya pasti kita bisa melihat nih. Oh ada nih nama saya ada di TPS sekian gitu misalkan. Kalau nama kita tiba-tiba nggak ada misalkan Pak Ketua, saya masukkan NIK saya, terus nggak ada data saya tidak ditemukan. Berarti sesegera mungkin kita harus segera melapor di KPU di wilayah kita masing-masing ya Pak Ketua, agar bisa menyampaikan data kita supaya tetap dijaga, terjaga agar itu penting untuk menjaga hak pilih kita pada pemilu berikutnya. Begitu ya Pak Ketua? Baik, baik. Ya, Betul, betul. Jadi semua teman terima pemilih kasih. dimanapun berada, ajak ya semua kenalan Anda, teman-teman Anda, atau em, barangkali yang baru akan memilih, segera ingatkan untuk mendaftar atau terdaftar sebagai pemilih, segera hubungi KPU di wilayah tempat, wilayah hukum masing-masing semua teman pemilih berada ya. Kalau begitu Pak Ketua, kalau saat ini Pak Ketua,
ada kesempatan untuk bisa menyampaikan pesan sebagai seorang Ketua KPU di Kabupaten Yahukimo kaitannya dengan proses pemutakhiran data pemilih yang sedang kita lakukan ini. Kira-kira Pak Ketua ada pesan apa untuk penonton-penonton kita? Baik, terima kasih. Ada beberapa pesan, bukan satu. Baik, Yang baik. perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, pesan untuk sahabat pemilih di Yahukimo maupun di seluruh Indonesia. Satu data masa depan kita. Hai teman-teman pemilih di Yahukimo, mari pastikan nama kita terdaftar dalam daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Jika kamu baru berusia 17 tahun, baru pindah domisili, menikah dan berganti kakak, mengetahui keluarga atau kerabat telah meninggal dunia, segera melaporkan ke KPU Yahukimo. Dengan data yang benar, hak pilih kita tetap terjaga dan pemilu pilkada bisa berjalan jujur, adil, Yahukimo cerdas, pemilih sadar, demokrasi kuat. Terima kasih dari kami. Saya sebagai Ketua KPU Yahukimo, mungkin pesan saya terakhir itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa semangatnya terasa sekali. Saya percaya teman pemilih dimanapun berada juga bisa merasakan semangat itu. Jadi tidak hanya teman-teman semua di area Yahukimo yang menyimak pesan dari Pak Ketua KPU Kabupaten Yahukimo tadi, tapi juga semua teman pemilih dimanapun berada yang melihat siaran ini bisa segera memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau dengan kondisi yang masih baru seperti disebutkan Pak Ketua tadi, bisa segera melapor ya kepada KPU setempat di wilayahmu. Pak Ketua, kami mendapatkan waktu yang menyenangkan sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua. Kami mendoakan Pak Ketua selalu sehat bersama segenap jajaran dan juga teman-teman sekretariat di sana selalu bersemangat untuk menjalankan tugas kita sebagai penyelenggara pemilu, dan kami berharap bisa ketemu lagi dengan Pak Ketua di waktu baik mendatang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, selamat bertugas kembali. Kami pamit undur diri ya Pak Ketua. Oke, shalom. Oke, terima kasih Bapak dan teman pemilih. Terima kasih ya sudah menyimak obrolan kami bersama tamu spesial Bapak Hans beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Yahukimo dari Provinsi Papua Pegunungan. Pastikan teman pemilih juga menyimak cerita seru lainnya bersama rekan-rekan kita yang lain di KPU di seluruh penjuru tanah air menceritakan tentang pemutakhiran data pemilih yang sedang dilakukan saat ini. Sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Saya Reni untuk host podcast episode kali ini pamit, dan podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Pak Ketua.